Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 46. Selamat mendengarkan. Bukankah itu selebriti Marie Ken? Beberapa hari yang lalu, dia mendengar Tuan Gomez mengatakan bahwa dia ingin meminta Marie untuk berperan sebagai pemeran utama wanita pendukung I dalam filmnya dan menjadikan Taraf sebagai pemeran utama wanita. Namun, Taraf menolaknya. David tidak menyangka akan melihat selebritas ini secepat ini. Namun, dia tidak seterang dan secantik dia di televisi. Pipi kirinya sedikit merah dan bengkak. Mungkin dari tamparan tadi, yang bahkan bisa didengar David dari tempatnya duduk. David menyukai Marie saat itu. Dia ada di banyak acara televisi dan film, dan dia dianggap sebagai penakluk geek. Saat itu, David adalah salah satu penggemarnya. Melihat Dewi yang dulu dia sembah sekarang, David sudah tidak tertarik lagi. Memang, para dewi yang terlihat begitu cantik dan keren bagi orang miskin hanyalah mainan bagi orang-orang besar itu. Dia dimanfaatkan, ditampar, dan dia masih harus mengikuti di belakangnya dengan patuh. Tanpa sepengetahuannya, saat ini, David juga merupakan orang penting di mata orang lain. Marie mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh wajahnya yang sedikit merah dan bengkak saat dia terisak pelan. Dia merasa dirugikan. Baru saja, pria itu menyentuh bagian bawah dan dadanya. Dia hanya mencoba menghentikannya. Tetapi dia ditampar. Namun, dia tidak berani pergi karena agennya mengatakan kepadanya bahwa jika dia membuat marah orang-orang ini, masa depannya akan hancur. Tidak hanya dia akan selesai, tetapi perusahaan di belakangnya juga akan selesai. Jadi, dia hanya bisa tinggal di sini dan melihat apakah dia bisa memadamkan amarahnya. John, bisakah kamu menghentikan ini? Hu berkata dengan alis berkerut. Green, hindari ini. Aku hanya menyentuhnya beberapa kali dan dia berpura-pura tidak bersalah. Dengar, Marie, jika kamu tidak mandi dan menungguku malam ini, aku akan merusak reputasimu besok. Maaf, York, kata Marie lembut. Maaf, apa yang bisa saya lakukan dengan maaf? Mandi dan tunggu aku malam ini. Apa kau mendengarku? Maaf, Tuan York, aku bertanya padamu apakah kamu mendengarku? Apakah kamu ingin dihajar habis-habisan? Setelah John mengatakan itu, dia berdiri dan menamparkan Marie lagi. Marie takut bodoh. Jadi dia tidak berani bergerak. Namun, tamparan terakhir ini tidak mengenai wajah Marie. David, yang duduk di satu sisi, tidak bisa melihat ini lagi. Dia dulu adalah dewi yang dia sembah. Jadi dia tidak bisa melihat saat dia ditampar di depannya. Jadi, dia berdiri di depan Marie dan menggunakan tangannya untuk menghentikan tamparan John. Johan juga tercengang. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan berani menghentikannya. Siapa kamu, nak? Beraninya kau ikut campur? Apakah kamu lelah hidup? Namamu John, kan? Bagaimana Anda bisa menamparkan wanita? Apakah kamu masih laki-laki? Ketika mereka berdua akan bertarung, Hu dengan cepat berdiri di antara mereka dan berkata, John, Dev, kami adalah keluarga. Jangan melakukan sesuatu yang impulsif. Siapa yang ingin menjadi keluarga dengannya? Apa aku bahkan mengenalnya? John bertanya dengan jijik. Pada saat ini, seseorang berbisik ke telinga John. Ekspresi tidak menyenangkan John dari sedetik yang lalu sekarang digantikan dengan seringai lebar. Oh, itu, Dev. Saya minta maaf. Tentu saja, kami adalah keluarga. Karena Anda memperhatikan cewek ini, maka saya akan memberikannya kepada Anda, kata John dengan murah hati. Baru saja, seseorang mengatakan kepadanya bahwa David menghabiskan 11 miliar untuk secara paksa meningkatkan dari anggota normal menjadi anggota tingkat tinggi. John hanyalah anggota tingkat menengah, dan anggota tingkat tinggi satu tingkat lebih tinggi darinya. Ditambah lagi, David langsung merogoh kocek 11 miliar untuk mengupgrade tiernya. SCC telah didirikan bertahun-tahun yang lalu, tetapi ini tidak pernah terjadi. Namun, dua orang menghabiskan 1 miliar untuk meningkatkan ke tingkat menengah. Berapa banyak uang yang dia miliki sejak dia berani menghabiskan begitu banyak uang untuk meningkatkan tiernya? Tingkat kekayaan ini tidak lagi sebanding dengan para pemula. David jelas berasal dari keluarga super kaya yang tidak bisa diganggu oleh John. Sejak John mulai mengaku kalah, David tidak mempermasalahkannya lagi. Semua orang duduk dan mulai mengobrol. Namun,
Mereka semua ada di sini untuk David karena mereka ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Sementara itu, Mari hanya berdiri di belakangnya sepanjang waktu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 47. David menghabiskan harinya di Lake Heart Club dan membicarakan banyak hal dengan semua orang. Kemudian, dia berpisah dengan yang lain di malam hari. Setelah keluar dari Lake Heart Club, David mengendarai Bugatti Veyron edisi terbatasnya ke Hilton Hotel bersama Dewi sebelumnya. Mari sedang bekerja di Hotel Hilton dan David ingin mengirimnya kembali sebelum pergi mencari sepupunya, Lily. Di dalam mobil, Tan, Liddell. Terima kasih, kata Mari dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena David, dia akan tamat karena entah berada di bawah kendali John atau reputasinya hancur. Dia tidak pernah meragukan apakah John memiliki kemampuan itu. Bahkan bosnya takut pada orang ini. Dia menoleh sedikit untuk melihat profil samping David dan terpesona. Penampilan, tubuh, dan kepribadian David sangat bagus. Ditambah lagi, dia bahkan memiliki latar belakang yang akan menakutkan Yohanes. Pria seperti ini seperti bintang di langit malam. Dia akan menjadi sosok yang paling mempesona kemanapun dia pergi. Dia bertanya-tanya wanita seperti apa yang cocok untuk pria luar biasa seperti itu. Mungkin hanya wanita yang berada di level yang sama dengannya. 2. Mari hanya bisa menyembunyikan naksir bodohnya di lubuk hatinya. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Nona Ken, saya suka film-film yang Anda bintangi, kata David. Betulkah, Tuan Liddell? Apakah Anda benar-benar menyukai film saya? Mari bertanya dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa orang besar seperti David akan memperhatikannya. Ini membuatnya terkejut. David tercengang. Apakah kamu benar-benar terkejut tentang itu? Kamu adalah penakluk geek yang baru dan salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun. Apakah aneh aku menyukai filmmu? Begitu banyak orang di universitas saya menyukai film Anda. Tidak hanya filmmu. Aku bahkan punya 2 postermu berbikini di asramaku. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini padanya. Ya, aku sangat menyukainya. Tan, Liddell. Kamu suka yang mana? Mari bertanya. Saya suka. Ponsel David berdering di tengah percakapan. Dia menghentikan mobil di jalan dan mengeluarkan teleponnya untuk melihat. Hanya untuk melihat bahwa itu dari sepupunya Lily. Setelah menjawab telepon, dia berkata, "Hei, Lily. Aku di Lake City sekarang. Aku akan pergi mencarimu segera, Dev. Saya di Dazzling KTV. Tolong datang dan selamatkan saya. Saya pikir saya telah dibius dan saya sangat pusing sekarang." Suara lemah Lily datang dari ujung telepon yang lain. David tercengang dan dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Kirimkan saya lokasi Anda. Aku akan segera datang. Tunggu. Setelah David mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Mari. Nona Ken, saya minta maaf. Saya memiliki keadaan darurat. Jadi bisakah Anda? Petik 2. Mari tahu bahwa David sedang terburu-buru jadi dia berkata, Anda bisa pergi jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus. Tuan Liddell. Hotel tempat saya menginap ada di depan. Saya bisa berjalan saja. Terima kasih, Nona Ken. Aku akan membelikanmu makan malam lain kali. Setelah Mari turun dari mobil David menginjak pedal gas dan meluncur lebih dari 10 meter ke depan. Dia khawatir keterampilan mengemudinya tidak cukup baik. Jadi dia menambahkan 10 poin mewah lagi dalam mengemudi dan meningkatkannya menjadi ahli. Mari berdiri terpaku di tempat dan melihat David pergi. Dia bergumam kecewa. Dia bahkan tidak meninggalkan nomor kontaknya. Tapi dia bilang dia akan membelikanku makan malam. Sungguh tidak tulus. Namun, ketika dia ingat bahwa krisisnya telah teratasi, dia merasa ceria lagi. Setelah itu, dia mengeluarkan kacamata hitam dan topi dari tasnya. Begitu dia memakainya, dia mulai berjalan menuju Hotel Hilton. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 48. Kamar pribadi Bumi di KTV yang menakjubkan. Lily bersembunyi di toilet saat dia memanggil David. Dia ingin datang ke KTV dengan beberapa temannya untuk bersantai. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan beberapa senior dari universitas mereka. Pada akhirnya, semua orang masuk ke ruang pribadi yang sama untuk bersenang-senang. Kemudian, beberapa orang acak yang terlihat seperti dekat dengan para senior datang di tengah jalan.
Dengan ini, pertemuan hanya beberapa orang menjadi lebih dari 10 orang. Selain itu, dia tidak tahu sebagian besar dari mereka. Dia dan teman-temannya berencana untuk pergi, tetapi mereka dihentikan beberapa kali. Pada akhirnya, mereka hanyalah gadis yang lemah dan ada 7 hingga 8 pria di sisi lain. Jika para pria tidak membiarkan mereka pergi, maka mereka tidak akan bisa pergi. Akhirnya, gadis-gadis itu akhirnya diizinkan pergi setelah mereka memohon dengan menyedihkan. Namun, mereka masing-masing harus minum segelas alkohol sebelumnya. Gadis-gadis itu tidak punya pilihan dan hanya ingin pergi secepat mungkin setelah mereka selesai minum. Namun, setelah Lily selesai minum, dia mulai merasa pusing dan tubuhnya mulai terasa lemas. Dia pintar, jadi dia tahu dia telah dibius. Dengan itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk datang ke toilet. Setelah dia memeras otaknya, dia pikir dia hanya bisa menelepon David karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang ke Lake City hari ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap David datang lebih cepat. Jika tidak, dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. David melaju kencang menuju KTV Dazzling. Namun, karena dia berada di kota, dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat. Dia melihat ke kejauhan dan menghitung bahwa jika dia terus mengemudi dengan kecepatan ini, dia akan membutuhkan sekitar 20 menit. Dia tidak tahu apakah Lily akan mampu bertahan selama itu. Jadi, dia menelepon Hu. Hei, Dev, apa kabar? Suara Hu datang dari ujung telepon yang lain. Hu, apakah kamu tahu bos Dazzling KTV? Bisakah Anda menghubungi mereka untuk saya? David bertanya dengan cemas. KTV yang mempesona? Ya, Andy adalah bos Dazzling. Kamu bisa memanggilnya. Sebelum Hu selesai berbicara, David menutup telepon. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Setelah menutup telepon, dia menelepon Andy. Dev, Andy, dengarkan aku. Sepupuku ada di Earth Private Room di Dazzling, dan dia dibius. Saya bergegas ke sana sekarang tetapi saya akan membutuhkan sekitar 20 menit. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama itu. Bisakah Anda meminta manajer Dazzling untuk mengurus ini untuk saya terlebih dahulu? Petik 2. Setelah David selesai berbicara, Andy tahu ini serius. Dev, jangan khawatir, aku akan mengurus ini untukmu. Aku tidak akan membiarkan sepupumu terluka. Setelah Andy menutup telepon, dia langsung menelepon manajer Dazzling. Setelah manajer mendapat telepon, dia membawa lebih dari 20 penjaga keamanan untuk menuju ke ruang pribadi bumi. Dev, kamu di mana? Cepat, mereka mengetuk pintu sekarang. Lily bertanya sambil terisak. Lily, jangan takut. Akan ada seseorang yang menyelamatkanmu segera. Tahan selama 5 menit lagi. Tidak. 2 menit. Akan ada seseorang yang menyelamatkanmu dalam 2 menit. Dev, aku sangat takut. Cepat, Bang. Sebelum Lily selesai berbicara, pintu toilet dibuka paksa oleh seseorang. Kenapa kamu lama sekali? Teman-temanmu sedang menunggumu. Dev mendengar suara pria asing. Ah, saya tidak tahu Anda. Pergi. Tidak ada lagi suara di telepon. Kurang ajar, David meraung. Sekarang, dia mendidih karena marah. Dia menganggap Lily sebagai saudara perempuannya sendiri. Dia telah tinggal di rumahnya selama 2 tahun dan keluarganya baik padanya. Mereka tidak pernah memperlakukannya sebagai orang luar sebelumnya. Bahkan ketika saudara laki-laki Lily lahir, Bibi dan pamannya masih memperlakukan David seperti dia adalah putra mereka. Apa yang akan dia katakan kepada Bibi dan pamannya jika sesuatu terjadi pada Lily di depannya? Namun, dia tidak berdaya sekarang. Dia hanya bisa berharap bahwa Andy adalah orang yang menepati janjinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 49. Setelah mendengar teriakan sepupunya Lily di telepon, David tidak peduli lagi. Bahkan jika ada banyak jalan di mobil, dia mulai menyalip mereka. Dia melewati satu demi satu mobil lain dan dia hampir bertabrakan beberapa kali. Tetapi dia berhasil menghindarinya menggunakan keterampilan mengemudinya yang ahli. Di ruang pribadi bumi di KTV yang mempesona, Wali Leonard sedang mengetuk pintu toilet. Lily baru saja masuk dan belum keluar. Obat itu seharusnya bekerja sekarang. Dan dia siap untuk masuk. Ketika dia memikirkan betapa junior yang luar biasa seperti Lily akan menjadi miliknya, Wali menjadi sangat bersemangat.
Dia menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk merencanakan ini hanya untuk saat-saat terakhir malam ini. Dia mengetuk beberapa kali tetapi tidak mendapatkan jawaban. Wally tidak mau menunggu lagi. Jadi dia langsung mendobrak pintu. Ketika dia melihat Lily di telepon, Wally dengan cepat menagih dan menyambar telepon untuk menutup telepon. Kemudian, dia meraih tangan Lily dan menyeretnya keluar. Setelah menyeret Lily keluar dari toilet, dia melihat yang lain mulai mengambil tindakan terhadap target mereka sendiri. Wally tidak bisa menahan lagi dan dia langsung memeluk Lily dari belakang. Sejak Lily dibius, tubuhnya terasa lemas dan lembut. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan jika dia tidak kasar, bagaimana dia bisa menang melawan pria dewasa? Dia merasa putus asa. Setelah dia ditarik kembali ke kamar pribadi, dia melihat teman-temannya dilecehkan oleh pria lain. Meskipun mereka sadar, mereka tidak bisa mengerahkan 1 ons energi pun dan hanya bisa dimanfaatkan. Lily bisa memprediksi nasib semua orang termasuk dirinya sendiri. Pria yang menyeretnya keluar sudah menahannya dari belakang. Dia melawannya dengan sekuat tenaga. Tetapi itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, pintu ruang pribadi Bumi dibuka paksa dari luar. Kemudian, lebih dari 20 petugas keamanan datang dari luar dengan tongkat listrik. Jangan bergerak. Jika ada yang bergerak, aku akan mematahkan kepalamu. Manajer Dazzling KTV, Mike Holland masuk dari pintu. Semua orang di ruangan itu kaget dan tidak ada yang berani bergerak. Siapa di antara kalian yang Nona Lily Gregg? Mike bertanya. Saya. Lily dengan cepat melepaskan diri dari cengkeraman Wally dan berlari ke Mike. Dia berpikir bahwa orang ini pastilah orang yang diminta Dev untuk menyelamatkannya. Namun, setelah mengambil 2 langkah, lututnya menyerah dan dia jatuh ke lantai. Cepat dan bantu Nona Gregg ke sofa, kata Mike kepada penjaga keamanan di sebelahnya. Kemudian, 2 penjaga keamanan yang paling dekat dengan Lily pergi dan membantunya berdiri. Mike kemudian berjalan ke Wally dan berkata, kamu cukup berani, nak. Beraninya kau melakukan trik kotor seperti ini di tempatku, dan kau bahkan melakukannya pada teman bos? Katakan padaku apa yang harus aku lakukan denganmu. Wally sangat ketakutan sampai lututnya lemas dan dia berlutut di depan Mike. Kemudian, dia menamparkan dirinya sendiri dan berkata, Mike, saya salah. Tolong kasihanilah aku. Kami makan malam sebelumnya. Ayah saya adalah Tim Leonard. Petik 2. Dia ketakutan. Meskipun Mike hanya manajer Dazzling KTV, dia juga seorang biadab yang populer di kalangan gangster. Sekarang, dia bahkan bekerja untuk bos di belakang Dazzling KTV. Dikatakan bahwa bos Dazzling KTV sangat misterius. Ayahnya hanyalah pemilik perusahaan, dan dia jauh dari pihak lain. Lily adalah teman bos Dazzling KTV. Kedua anak itu akan membuatnya mendapat banyak masalah. Wally merasa hidupnya mungkin akan menurun mulai hari ini. Tidak hanya dia tidak akan keluar dari kekacauannya, tetapi juga He mungkin juga akan membuat ayahnya mendapat masalah. Mike menatap Wally, yang berlutut di depannya sambil dengan marah menamparkan dirinya sendiri. Jika ini beberapa tahun sebelumnya, dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa sebelum mengambil tindakan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 50. Namun, setelah bekerja untuk bosnya saat ini, dia belajar banyak hal. Terkadang, kekerasan tidak bisa menyelesaikan apapun. Juga, sebagai seorang pemimpin, dia tidak pantas menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, dia lebih suka menggunakan identitas, latar belakang, dan kemampuannya untuk menekan pihak lain. Sama, seperti orang di depannya ini. Begitu mendengar nama Mike, dia langsung bersujud dan meminta maaf. Kemari, Mike memberitahu anggota geng lainnya. Beberapa dari mereka berjalan dengan takut-takut dan berlutut di samping Wally. Setelah itu, mereka mulai menamparkan diri mereka sendiri juga. Jika Wally tidak berani menantang Mike, tentu saja mereka juga tidak akan berani menantangnya. Setelah beberapa menit, wajah orang-orang yang berlutut di lantai bengkak karena tamparan itu. Bahkan ada darah di sudut bibir mereka. Tetapi mereka tidak berani berhenti. Jika Mike mengambil tindakan terhadap mereka, itu tidak akan sesederhana beberapa tamparan. Cukup, hentikan, kata Mike. Terima kasih, Mick. Terima kasih, Mick. Mereka semua merasa seolah-olah dibebaskan dari beban yang sangat besar. David akhirnya tiba pada saat ini.
Saat memasuki ruangan pribadi, dia melihat 20 hingga 30 petugas keamanan dengan tongkat listrik dan beberapa orang berlutut di tengah ruangan. Wajah mereka bengkak dan ada darah di sudut bibir mereka. Sementara itu, Lily sedang duduk di sofa. Bunga bakung, Dev. Ketika Lily melihat Dev, dia ingin menangis. Dev dengan cepat berjalan untuk menarik Lily ke dalam pelukannya. Sudah berakhir sekarang. Semuanya sudah berakhir sekarang. David menghiburnya. Anda pasti Tuan Liddell. Mike juga melihat David. Halo, saya David. Terima kasih telah menyelamatkan adikku. Anda tidak harus begitu sopan dengan saya, Tuan Liddell. Saya harus meminta maaf kepada Anda karena ini terjadi di wilayah saya, kata Mike sopan. Ini adalah orang yang diminta bosnya untuk dilayani dengan baik. Tentu saja, dia tidak berani mengabaikan David. Tuan Liddell, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Mike bertanya. Orang-orang di tanah bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka bisa tahu bahwa David bukan orang biasa dari percakapan tadi. David seharusnya menjadi teman bos Dazzling KTV. David memandang orang-orang yang berlutut di tanah. Jika sesuatu terjadi pada Lily, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melumpuhkan orang-orang ini. Namun, karena Lily baik-baik saja, dia menenangkan diri. Lily, menurutmu apa yang harus kita lakukan pada mereka? David bertanya pada Lily. Dev, aku hanya ingin meninggalkan tempat ini secepatnya, jawab Lily lemah. Baiklah, kita biarkan Andi menangani ini. Saat David mengatakan itu, dia membantu Lily berdiri dan hendak pergi. Dev, mereka adalah teman sekamarku. Mereka datang bersamaku. Bisakah kalian berjalan? Tanya David pada teman sekamar Lily. Ya, jawab mereka bertiga bersamaan. Kalau begitu mari kita kembali bersama. David mendukung Lily di depan sementara teman sekamarnya mengikuti di belakang mereka. Setelah David pergi, Mike mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Apakah sudah selesai? Tanya Andi. Selesai. Tuan Liddell telah pergi. Dan saudara perempuannya juga baik-baik saja. Jawab Mike. Baiklah. Bagus. Namun, Tuan Liddell berkata kamu harus menjaga para bajingan ini sebelum dia pergi. Siapa mereka? Mereka seharusnya adalah anak-anak dari beberapa pemilik perusahaan. Kirim mereka ke penjara. Maka Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan keluarga mereka. Iya bos, terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.